Kan ini kan khas Sulawesi, pisang pakai sambal. Rata-rata kalau di sana makan pisang kayak gini. Mas Iki, Ya, gue nih sebenarnya penasaran nih Mas. Ini Pigope ini apakah usaha pertama rintisanmu yang lo mulai terus berjalan terus? Apakah lo pernah mengalami hal-hal yang lain dulu, usaha yang lain dulu Mas? menarik. Pertanyaan yang menarik. Kalau bisa dibilang usaha pertama yang buat gue bertahan, iya. Oke. Buat gue lepas maksudnya dari orang tua, iya. Jadi ini usaha pertama yang bisa bertahan lama juga. Oke. Sebelumnya udah sempat juga. Nanti kalau kalian pengen nonton juga, aku ada di vlognya Devi Hande yang Q&A, bukan vlog Q&A. Itu ada tak ceritain sedikit. Tapi kalau di sini kalau pengen digali ya silakan. Oh, pasti dong. Oke. Awalnya itu dulu aku di Jogja. Awalnya usaha online aja sih awalnya. Dropship or apa gitu? Jadi macam dari mana ya aku mulainya ya? Reseller? Enggak, dari figura aja deh dulu. Oh, figur. Oh, pernah main figura juga? Makanya tadi kita bilang nanti aku jadi main figura dulu. Figuranya itu tak kombinasiin sama kata-kata motivasi yang aku buat sendiri. Jadi aku kayak nonton motivator gitu, terus terangkum, tak jadiin versiku, kayak gitu loh. Tak bantu nuangin. Jadi figura itu dulu aku jual multifungsi. Yang satunya untuk jadi motivator, yang satunya untuk pembagus ruangan lah, apa sih istilahnya? Pajangan. Aksesoris. Bertahan berapa lama tuh? Itu 2 tahunan juga sih. 2 tahun. Lumayan, tapi kan itu pre-order sistemnya. Bukan continue yang tiap hari gitu. Bukan yang selalu ready, jadi pesan dulu PO. Terus. Nah, terus dari situ aku sempat jualan di pasar Minggu juga dulu. Pasar Minggu. Sunmore. Sunmore. Sunday morning, Jualan UGM. apa? Dulu aku jualan baju itulah yang aku bilang online tadi, sama pacarku. Sebenarnya itu usahanya pacarku sih, tapi aku bantuin aja. Jadi dulu kita jualan di Sunday morning itu setiap hari Minggu, ya kan? Sunday morning. Tiap hari Minggu. Jadi kita dulu usahanya seminggu sekali. Pagi banget jam 4 udah bangun, siap-siap, prepare. Nah, jadi sampai di sana juga rebutan lapak. Jadi cepet-cepetan. Siapa yang duluan dapat, dia yang bisa jualan. Kayak gitulah, Mas. Lumayan juga tuh untungnya, mantap. Tapi belum bisa lepas aku. Maksudnya untuk tambahan aja. Ekstra lah. Ekstra sama lah. duit jajan. Siap. Gitu. Nggak lama dari situ masih Sunmore juga. Kita udah mulai nemu nih pisang goreng pedas. Ada ide, aku sama temanku dulu awalnya berdua sama partnerku, tapi kan dia udah pulang kampung duluan, jadi tinggal aku sendiri yang lanjutin di sini. Foundernya berdua. Tapi dia masih sampai sekarang tetap dapat share apa enggak? Enggak. Oh enggak. Emang udah take over sendiri lah. Karena udah adalah ceritanya kan, udah pengembalian sebelum dampak. Oke, jadi Sunmore itu terus akhirnya pindah ke sini. Pindah ke pisang goreng. Jadi gini nih, dari awal aja ya. Aku punya ide untuk jualan pisang goreng itu setelah aku zaman-zamannya skripsi. Kebetulan temanku ulang tahun. Jadi kita bikin acara kecil-kecilan nih. Ngobrol-ngobrol lah di situ kita. Sambil ngobrol-ngobrol aku ngeluarin ide. Aku bilang, "Wah, kayaknya bagus nih jualan pisang goreng di Jogja." Padahal udah banyak waktu itu juga kan? Tapi kan nggak ada yang pakai sambal, cuma satu, kompetitornya cuma satu. Berarti emang ide pisang goreng pakai sambal itu bukan bawaan setelah bikin pisang goreng, tapi memang dari awal. Karena kita kan pengennya tampil beda juga, terus memperkenalkan ini kan khas Sulawesi, pisang pakai sambal. Rata-rata kalau di sana makan pisang kayak gini, cuma sambalnya aja yang variatif. Emang kebiasaan di sana ya? Emang budaya sih. Budaya ya. Jadi kalau tanpa sambal kayak ada yang kurang gitu, Mas. Nah, akhirnya Mas buka pisang goreng pakai sambal, ide pertama gitu. Iya. Ada temanku inilah, partnerku yang respon. Ayo, aku mau. Tuh, bareng kita. Kebetulan partnerku ini kan nggak kuliah, emang datang kerja. Ya udah,
sepakat, dia keluar dari kerjaan yang lama, kita buatlah pisang goreng ini. Nggak ada takut gagal, Bo? Takut gagal sih enggak, Mas. Kan udah ngejalanin sebelumnya terus gagal. Maksudnya ada rasa Justru itulah, kalau jatuh Nah, kenapa menyerah, ya bangkit lagi dong. that's right. Meskipun bukan dengan hal yang sama. Sebenarnya iya sih, justru kan tantangan baru kan. Jadi aku dulu pengennya itu, Mas, awalnya. Namanya juga iseng-iseng doang, coba-coba doang. Awalnya aku bukannya cuma untuk teman-teman doang. Jadi ada tempat teman-teman untuk ngumpul. Oke. Ngerti nggak? Bawa ke sana. Jadi aku nyiptain satu produk Ya. yang kira-kira udah ada pasarnya di sini. Teman-temanku kan pasti suka kan. Ini ya. Sambil. Oke. Silakan. Ini pisang goreng pedas. Gua demen. Ini signaturnya pisang Pigope. Hmm. Pigope itu dari sini namanya, pisang goreng pedas. Kemudian menu tambahannya juga ada ubi tela. Apa sih telo kalau di sini? Sambelnya beda ya? Beda, ini sambal roa, Mas. Oh, sambal roa ya? Nah, sambal roa ini ikan di Sulawesi itu dikeringin terus dibikin jadi kayak abon. Oh, ini buat sendiri. Buat sendiri dari Poso langsung. Nih, kalau pengen lihat. Ini dari Poso langsung, Mas. Mamaku yang buatin, kirim ke sini. Original. Terus satu lagi nih. Kalau seandainya rasa pedasnya masih kurang, Hah? aku punya solusinya. Waduh. Ini ada namanya level pedas. Oke, kayak udah pedes ini. Dibagi atas 3. Kan kadang ada orang kan tingkat pedasnya beda-beda. Kalau doyan banget pedas, itu ada kita bilangnya pedas sangar. Udah sangar. Kalau yang tengah, medium, pedas seksi. Oke. Jadi pedasnya bikin seksi gitu loh. Kalau yang parah, Kalau yang paling bawah, yang nggak terlalu pedas, pedas manja. ini pedas sangarnya udah ada belum nih? Mau? Coba dong. Nggak ada sendok ini aja. Aku tahu takarannya. Set ini bahaya ini. Pedas sangarnya ini. Cobain aja segitu dulu. Kita coba ya. Ini yang paling pedas lah. Kalau kurang berarti dia mantap lidahnya. Gini dong ngambilnya. Oh, Banyak. gini? Harus gitu. Nah. Harus cuma dikit. Nah, gitu. Be. Belum Pedas. kena sih, tapi ya? udah Mas, udah sedikit. Kerasa kok. Oke, Kerasa tadi, kan? emang unik sih. Unik kan? Unik, Silakan unik, di unik. stop, sorry. Situ aja. Oke, udah mulai kerasa tenggorokan. Dia agak lama memang timingnya, Mas. Oke. Nyerangnya tiba-tiba di dalam aja. Iya betul. Betul. Unik sih, maksudnya kayak gini hal pengen membawa apa yang ada dari tempat tinggal supaya orang lain juga pada tahu. Memperkenalkan lebih tepatnya, Mas. Iya, keren banget. Tuh, sloganku itu tuh. Obati rasa rindu dan kenali rasa baru. Dalam, Pak. Dalam. Filosofi banget sih dulu Dalam, buatnya. Pak. Jadi ada dua tujuan dari Pigope sendiri, Mas. Yang pertama itu obati rasa rindu untuk orang-orang Sulawesi yang ada di Jogja atau orang timur lah. Kebanyakan pokoknya yang makan pakai sambal di sana. Aku buka untuk kalian yang pengen ngobati rasa rindu kampung, nih mampir, obatin rasa rindumu, ya kan? Moto yang kedua adalah kenali rasa baru. Jadi untuk kayak kamu yang baru pertama kali nyobain, ini kan rasa baru kan? Baru banget. Baru banget. Nah, kamu kenali dan kamu harus tahu itu khas Sulawesi. Ada hashtagnya di atas. Steak khas Sulawesi. Khas Keren. Sulawesi sama pakai dabu-dabu. Ini kita nyebutnya di sana dabu-dabu. Dabu-dabu. Jadi Ubi ini dabu-dabu. Enggak, sambelnya Oh, dabu-dabu. sambelnya dabu-dabu. Kalau ubi kita bilangnya di sana batata. Batata. Wah, iya sih. Oke banget sih kalau menurutku. Dan ini juga dijual terpisah. Iya, ini sambal roa, khusus sambal roanya. Jadi kalau yang doyan pedas, ini bisa dibilang ini abon ikan roa. Oh, Tapi dalam versi sambal. Jadi pedas dia, Mas. pedas. 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 Ini mulai panas ini perut, Mas. Nanti, Niat asik sih. nanti kalau mau cobain aja ini. Ini segini 200 ml 30.000. Oh, iya, pas lah ya. Pas untuk mahasiswa. Soalnya aku mahasiswa juga jadi ngerti. Oke, Mas, kayaknya kita aku sih udah nangkep banyak banget yang luar biasa dari Mas Iki. Semuanya bermula dari proses. Benar. Usaha yang pertama terus bertahan tapi tidak menjadi pemertahan. Benar. Terus usaha kedua juga dicoba tapi ternyata nggak booming juga. Sampai usaha yang akhirnya ketiga ini Pigope ini bisa membuat Mas Iki berdiri dengan kakinya sendiri. Iya, benar. Luar biasa. Beli HP, beli kamera, sekarang mandiri, Mas. Nggak minta. Simple nanya nih, Mas. Hmm. Terakhir deh, pertanyaan terakhir. Oke. Emang modalnya berapa sih pertama kali buat? Oke.
Modal pertama buat. Panjang lagi dong nanti. Nggak usah, sedikit aja. Spoilernya aja ya? Spoilernya aja. Dulu modal pertama kali itu, nah jadi kan uang di Figura udah ngumpul nih, ada terkumpul lah tabungan dikit-dikit nih. Usaha itu ya. Di usaha sebelumnya. Udah ada. Terus kemudian juga dulu masih minta bantuan terakhir nih ke nyokap. Mah, mau buka usaha, pengen beli gerobak, duitnya belum ada. Kebetulan dulu ada yang jual ini gerobaknya, gerobak bekas. Dulu kan kita dorong, ada rodanya itu. Oh, oke. Dulu kan kita dorong di jalan. Jadi pengen jualan dorong, pulang jualan dorong lagi, kayak gitu. Jadi, berapa tuh modalnya? Itulah prosesnya. Ini doang, ini 1.300.000 kita dapatnya. 1.300.000. Bekas. Sampai sekarang bertahan. Tapi nggak kayak gini. Ini udah divariasi. Dulu nggak ada mesinnya di dalam. Sekarang udah ada kompor listrik. Oh, berkembang terus lah. Ya. Berkembang terus. Masih di tahap growth sih, berkembang. Tapi bisa bertahan dan terus berkembang sampai akhirnya menetap di sini, dapat tempat di sini nih, oke banget. Aku sih udah seneng banget sih Mas main apa ya Mas Iki ceritain. Udah masuk motivasi aku. Boleh. Nah, mungkin terakhir nih Mas, buat teman-teman aku yang nikmatin channel kita nih. Ada nggak pesan buat mereka supaya mereka jangan pernah menyerah untuk memulai sesuatu? Kalau khususnya mahasiswa ya? Boleh nih. Khususnya mahasiswa. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang lagi nonton, terutama ya bagi kalian yang udah pernah nyoba buat usaha tapi gagal, ya teruslah berusaha bro. Semua pasti bisa asal kalian yakin. Itu aja sih kuncinya, keyakinan. Mantap sekali. Selain keyakinan pertama, kalau cuma buka kayaknya banyak orang deh yang bisa, tapi bertahan itu yang paling susah. Survive. Contohnya pandemi ini ya tadi ngomongnya. Jadi saat pandemi gini kan otomatis semuanya, segala aspek kan kena. Apalagi saya cuma jualan pisang goreng, bisa dibilang kan cuma pisang goreng doang. Semua kena, dari supplier terhalangi, udah nggak ngirim lagi karena mereka tiba-tiba udah nggak ngirim, kayak gitu loh. Jadi semua aspek kena. Pokoknya gitu ya, pokoknya konsisten dan bertahan. Konsisten dan bertahan. Oke Mas Iki. Ya. Jadi teman-teman udah dapat kan semua. Yang penting kita tuh mau bangkit saat kita gagal, sabar, karena semua itu proses daripada kesuksesan. Bener ya Mas Iki? Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Gokil. Jadi jangan kemana-mana. Sampai ketemu di channel berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, bunyiin lonceng, like, comment, and share. Nanti mampir juga di channel kita juga yang lain. Devi Hande. Nah itu tadi kita bisa lihat juga. Habis kolek juga tadi. Habis kolek. Tadi siang. Sekarang malam lanjut di sini lagi. Betul. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Bye. Thank you.